Pemirsa di rumah, kembali lagi di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan di Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Bersama saya Shirley Kusuma dan saat ini saya berada di Kampung Badran, Yogyakarta. Kita mau lihat peternakan lele Mino Sekawan Tigo. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budiman. Iya betul Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Shirley. Oh, Mbak Shirley. P-U-D-I-D Budi. Budiman. Betul. Oh iya. Iya. Pak Budiman lagi ngapain Pak? Ini mau ngasih makan lele Mbak. Wih, Iya. luar biasa sekali. Saya kira Bapak tadi lagi mainan air di sini. Pak Iya, Budiman ini pemilik atau nyun sewu? Ini saya kebetulan ketua kelompok Mbak. Oh, ketua Iya. kelompok. Iya. Dari budidaya Budaya ikan lele, Ikan Pok Dakan lele. Mino Sekawan Tigo. Pok Dakan Mino Sekawan Tigo. Dakan Mino Mino Sekawan Sekawan Tigo. Tigo. Luar Iya. biasa sekali. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol Oh, ya Pak ya. iya, iya. Monggo, boleh Iya. dilanjut Oh, iya. ngasih makannya. Wah, langsung semangat. Tadi cuma satu-satu. Iya. Begitu saya datang langsung mau disok kok ini. Iya. Terus selesai. Iya. Pak, ini ngasih makannya berapa hari sekali Pak? Ini 1 hari 2 kali Mbak. Sehari 2 kali? Iya. Pagi Sama malam. Pagi Dan- sama malam. Iya. Bapak nggak tidur ngasih makan aja ya? Setelah ngasih makan tidak tidur. Oh, setelah ngasih makan tidur. Iya. Ini sejak kapan ini Pak untuk budidaya ikan lele ini? Kita mulai dari 2020 Mbak. 2020. Iya. Berarti sudah 5 5 tahun. tahun, Itu iya. idenya dari mana Pak awalnya? Ya, kita duluan pas Covid tuh, Mbak ya. Pas Covid kita ngumpul-ngumpul terus ada ide. Waduh. Ya Pak. Servis kompor. Luar biasa di sini lengkap nih ya. Iya. Ada servis kompor, nanti ada servis kolam gitu ya Pak. Betul, ada kereta juga ini. Ini gimana Pak? Sudah 5 tahun. Awalnya dari mana Pak? Dari pas Covid itu, Mbak, kita kan Oh, sering Covid, ya. ngumpul-ngumpul, kita sering semprot-semprot disinfektan itu ya. Oh iya, Itu kan, semprot kan disinfektan. banyak ngumpul sama teman-teman Iya. warga ya. Terus kita ada ide. Timbullah ide. Ide ya. Malah justru dari COVID, Covid ya Pak ya? betul ya, Oke. kebetulan itu. Iya. Awal kali. Awal Dari kali. kumpul-kumpul berarti sebuah rencana yang tidak direncanakan. Betul, Boleh ya. seperti ini. Ya. Wah, ini ada yang jualan Salome juga ini. Kok Iya, lengkap loh komplit. ini Pak. Komplit di Komplit sini ini. ya Pak. Iya, Warganya guyup rukun ini ya Betul, Pak ya. ya. Ini ada berapa orang Pak untuk budidaya ikan lele ini? Saat ini ada 11. 11 orang. Awalnya 20. Awalnya 20. Seleksi alam Mbak ya. Seleksi alam yang melanjutkan ada 11 orang. 13 orang ya. 13 orang ya. 11. Nah, luar biasa sekali kan. Jadi di sini itu lengkap. Ada Komplit, budidaya lele, Betul. servis kompor, ditemani dengan alunan musik kereta. Ya. Saya mau pindah rumah aja. Hati-hati Pak. Jurusan Purworejo biasa. Iya. Nada klaksonnya kelihatan. Betul. Bener ya Pak ya? Iya. Jurusan Purworejo. Sampai Jakarta. Sampai Iya. Jakarta. Oh, Lewat Bapak Purworejo. sudah akrab dengan masinisnya. Iya, Pak betul. siapa nama masinisnya? Pak Iwan. Pak Iwan. Iya, Ya. iya. Itu tadi shiftnya Pak Iwan. Ya, Iya. nanti siang ada lagi. Oke, Pak, ini berarti 13 orang itu setiap hari bergantian memberikan Setiap hari makan kita atau ada Oh, gitu? jadwal Mbak. Kita pakai jadwal setiap hari. kayak jadwal ronda ya? Betul, ya seperti itu. Seperti itu memang Iya, ya. memang benar. Hari Senin siapa? Iya. Senin pagi, Senin malam. Iya, kalau satu hari itu 2 kali kan. Ya. Ya itu misalkan saya, Pak Ari, Pak Agus itu satu hari pagi sama malam. Oke. Terus besok gantian lagi. Besok ya, gantian tanggalnya. lagi. Tidak boleh libur. Tidak boleh libur. Tidak Karena boleh kalau libur libur. lakam Mati ya? Ya enggak mati, cuman busung lapar aja. Oh, busung Iya. lapar kasihan, nggak Iya. cepat besar. Masa Betul. pertumbuhan ya kan? Kurang cepat. Iya, kurang cepat. Betul. Pak, kalau untuk lele sendiri panennya seperti apa, Pak? Ya, panennya kita tinggal Berapa lama Oh, gitu. dari Itu bibit? Dari tebar Iya. itu kita 2 bulan udah panen, Mbak.
2 bulan sudah panen. Iya, panen awalnya 2 bulan gitu. Oke. Nanti panen sampai habisnya 3 bulan udah habis. 3 bulan sudah Iya. habis. Nanti pembibitan lagi. Pembibitan lagi ya. Oh, berarti secara perekonomian berputar terus ya, Pak ya? Alhamdulillah. Tidak kena Covid. Ya. Tidak kena. Sehat terus ya, Pak ya. Alhamdulillah, Pak, ini kalau lele dari bibit menuju ke dewasa, kita Iya. bilangnya ya. Ah. Itu berpindah kolam atau gimana? Iya, karena kita sortir, Mbak. Oh, Jadi gitu. setelah tebar 1 bulan atau 3 minggu. Prosesnya seperti apa? Oke, dari bibit nih, dari bibit kita ya. tebar. Tebar. Terus nanti kita nunggu paling cepat 3 minggu. Oke. Udah ada perbedaan gini, Mbak. Nah, itu. Sejengkal. Nah, Dari maksudnya ini bibit segini. perbedaannya iya. Oke, Nah, panjangnya nanti kita- kurang lebih segini ya. Ya, besarnya juga. Oke, Terus besarnya kita- juga. Kita sortir. Iya. Nanti yang besar diambil, yang kecil disendirikan gitu. Oh, jadi pertumbuhannya sendiri-sendiri ya? Sendiri, nggak bisa bareng, Mbak. Oke. Gitu ya. Jadi nanti kita sortir, terus nanti yang besar kita pindah, yang kecil juga kita Disendirikan begitu. Untuk tahu siap panen dan tidaknya, Pak, Iya. Kita sudah ya memakai ukuran lele atau insting atau gimana, Pak? insting. Oh, pakai Karena, insting. iya. Ini luar biasa Karena sekali. setiap 2 bulan itu udah kelihatan kok, Mbak. Yang udah besar udah kelihatan. Pak, kalau budidayanya menggunakan sistem apa, Pak? Maksudnya sistem Sistemnya budidayanya menggunakan sistem apa? ya kolam terpal gini ya. Iya. Iya. Oh, kolam terpal. Iya, kolam terpal. Jadi Kocor. Kocor. Iya. Kocor itu gimana, Pak nih? Maksudnya kocor Ada pemirsa yang tadi WA saya, Mbak tolong ditanyakan kocor itu kita kocor. pakai keran gini. Oh, Air ini. ngalir gini nah. Ya. Kita apa kocornya yang namanya kocor seperti ini. Oh, yang namanya kocor Iya. ini keran seperti ini. Iya. Baik, pemirsa bisa dilihat ya. Oke, kocor itu dialiri terus atau gimana? Dialiri Pak? terus. Oh, Jadi ada oke. sirkulasinya nanti keluar dari sini, Mbak. Kalau udah penuh. Oh, Kan di tengah-tengah ada ancernya itu, Mbak. Ini Untuk ya? jangan, ya. oke. Bisa dibuka kalau misalnya mempraktekkan. Ini boleh dibuka? Dicabut boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti kalau saya kena basah Aduh, nggak nanti jadi gampang syuting. nanti ada. Nanti pinjem baju Bapak. Siap, Ya? Bu. Oke, ini boleh dibuka ya? Iya, dicabut. Iya, gitu. Oh, ini Nanti jadi kotorannya keluar airnya. Iya, kotorannya kan. Oh, nggak oke. boleh. Iya. Ini yang keluar air dari dalam Dari gitu, dalam, Pak? kan tengah-tengah ada anunya, Mbak. Gitu. Ada ancernya gitu loh. Oh, oke, baik. Ada- Berarti ini dialirin lagi Iya, biar mengisi lagi. betul, iya. Ini nutupnya gimana? Oh, ya. Manja. Iya. Itu biasa presenternya baru pertama kali ingin membuktikan. Betul. Oke. Berarti ini setiap hari atau seperti apa, Pak? Setiap hari Di- kalau kita mau ngasih makan, kita harus buang dulu, Pak. Kenapa, Pak? Karena endapan kotornya di tengah situ, nanti Iya. biar keluar. Kalau nggak dibuang nanti menimbulkan jamur, Mbak. Oh, Kalau kebanyakan. begitu. Iya. Oke. Saya turun lagi. Iya. Jadi begitu sistem untuk apa Pak pembudidayaannya ya, Iya. boleh kita bilang seperti itu menggunakan sistem kocor. Kocor, iya. Begitu. Oke. Jadi pemirsa di rumah kita akan banyak sekali bertambah ilmu dengan bertemu dengan Bapak Budiman yang mana pembudidayaan ikan lele ini diiringi dengan sound kereta api. Begitu ya, Pak ya. Kebetulan Enak dikasih. sekali loh di sini ya. Waalaikumsalam. Monggo, Ibu. Ada Ye. tamu, Pak. Ya, Nggih. monggo-monggo. Monggo Pak Ibu. Budiman. Nggih, Aduh, monggo, kok monggo. kita gini? Saya bantu. Iya, nanti goyang. Monggo, nggih. Ya, monggo Pak. Monggo. Ya, dari mana ini? Ini kita dari Dewan. Oh, siap. Jadi kita ke sini tuh Ya. kok apa ya? Kita tuh mendengar dari orang-orang nggih bahwa Nggih. di RW 10 ini nggih. nggih di kelompok Minas Kawan. Minas Kawan ada apa? Lele katanya budidaya lele dan Betul, Ibu, ini nggih. teman-teman ini ke sini istilahnya minta lele. Mau minta lele. Mau minta Ikan. minta. Nggih. Sehingga lelenya itu lincah-lincah dan Iya. lemu-lemu gitu ya, Tadi Pak. sudah Seperti itu. lompat-lompat. Dan katanya sirkus. juara 2 tingkat provinsi ya? Wah, luar biasa. Oh, juara 3 tingkat Tiga. provinsi. Wah, Luar luar BIB, biasa. Bu. BIB. Cara budidaya ikan yang baik dan benar. Gitu. Nggih. Ini dari anggota DPRD Kota Yogyakarta. Yogyakarta. Oh, luar biasa sekali nih. Kita mau Dapat lihat yang kunjungan. juara itu gimana toh? Bisa juara sampai juara. Iya. Perjuangan jenengan itu dari awal sampai bisa baju juara itu seperti apa? Ya, dari awalnya kita memang otodidak ya, Bu, ya, untuk belajar sinaunya ini ya. Kebetulan juga kita ada teman yang sudah minggu duluan gitu loh, Bu.
ada Ditahan dulu Pak ya, Ya, obrolannya oke. tahan dulu. Ini seru sekali. Nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Budiman dan juga anggota DPRD Kota Yogyakarta yang bakalan lebih seru. Jangan mana-mana pemirsa di rumah, setelah yang satu ini tetap di Jogja Karya. Widih, keren banget tempat ini. Gedung apaan ya, Mas? Ini rumah rakyat, gedung DPRD DIY, tempat perwakilan kita di DIY. Berarti tempat Kiki nggo warga Jogja menyampaikan aspirasinya ya? Betul. Oh, apa dia? Wah, mantap kali gedung ini, Pak. Kira-kira, Pak, kerjaan anggota DPRD di dalam ngapain ya? Jadi begini, DPRD DIY itu tugasnya legislasi. Nah, fungsinya membentuk produk hukum. Dan semuanya terbuka loh. Bisa diakses di JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY. Bisa diakses pakai HP nggak? Tentu bisa. Caranya begini. Buka Google, search JDIH DPRD DIY. Wih, keren banget. Iya ya, apa temen ya Pak ya? Ih, mantap kali kalau ini. JDIH DPRD DIY menjadi ruang penyimpanan produk hukum digital yang mudah dan cepat diakses. Ayo segera lengkapi literasi digital kita dengan mengakses website JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY. Istimewa. Baik, kita lanjutin obrolannya yang sempat terputus tadi bersama Bapak Budiman. Pak Budiman, Iya. Pak, seperti apa tadi Pak yang obrolan kita yang terputus ini, ngapunten loh, karena kan nanti kan akan panjang sekali. Iya. Monggo Pak, dilanjut Pak. Siap, ya. Ini awal berdirinya Minos Kawan 3 ini kan Ya. dulu awalnya pas COVID ya. Ya. Jadi pas COVID itu kegiatan kita sebagai warga di RW 10 kita melaksanakan penyemprotan disinfektan Nah, ya. itu. Ya. Sama itu kan seminggu 3 kali Pak. Jadi kita sering ngumpul dengan warga. Ya. Terus minggunya kita fogging juga gitu. Terus sering ketemu itu kita ada ide untuk lele ini, ternak lele ini, karena kebetulan juga ada salah satu warga yang sudah mencoba ternak lele tapi di atas itu loh. Oke, di atas rumah. Ya. Tidak beratap berarti Pak? Tidak beratap, iya, betul. Oke. Menampung air hujan Iya. gitu Pak. Kenapa lele Pak? Kenapa tidak ikan yang lain? Karena kebetulan di kota, jadi untuk kalau nila kan butuh aerator, butuh air mengalir Ya. ya Pak ya. Kebetulan di kota di sini untuk air mengalir kan jarang ya. Ya. Harus di sungai ya, mungkin Ya. pakai apa itu? Karamba Betul itu. ya, karena kejauhan ya. Ya. Nah, kebetulan di sini ada lahan ya, ini milik Mas Sutris itu, Pak Sutris nanti mungkin
Pak Sutris bisa diundang ke sini, Pak? Bisa. nanti Saya kita- WA nomornya berapa? Ya, nanti Nggak bawa HP ya, ternyata. nanti kita undang juga. Oh iya. Itu kita berembuk, terus kita pinjam lahan. Alhamdulillah beliaunya Mengizinkan. mengizinkan. Nah, setelah itu kita patungan, Mbak. Iya. Patungan, Beli dan bibitnya. beli kolamnya, Ya. terus kita mulai. Iya. Dan kebetulan Luar ada biasa sekali. Backsoundnya di sini juga ada jualan es ya. komplit pokoknya, Komplit Mbak. pokoknya di sini. Salome ada, es ada, luar biasa. Ini Nyun Sewu, terima kasih sudah disediakan tempat. Oh, Monggo, iya. Pak. Monggo, Yuk, monggo. yuk, yuk. Monggo. Nih, terima kasih sekali loh. Pokoknya di sini tuh anggap aja rumah sendiri begitu. Saya Monggo, suka Pak. kalau iya. Monggo Pak, enggak. Sambil saya ngobrol nih ya, Pak ya. Berarti awal kali itu kalau boleh tahu kolamnya sudah besar-besar seperti Belum. ini? Oh, belum. Kita awalnya kolamnya itu cuma 1 meter sama 1,5. Itu tiga set aja. Oh, 3 set saja. Ya. Terus setelah setahun kemudian kita tambah 2 set Ya. yang 2 meter. Iya. Terus berikutnya kita dikenalkan dengan PPL dari dinas itu, Mbak. Iya. Terus alhamdulillah beliaunya membantu kita untuk mengajukan bantuan ke dewan gitu. Oh, luar biasa Alhamdulillah sekali. itu dengan Mas Bidangnya siapa ini, Bu? Yang saya, Mbak. Oh, luar biasa. Ini untuk Komisi. mensupport UMKM seperti apa, Bu Ipung? Ibu, Mbak, saya tuh mau manggil Bu, Mbak masih aja, muda ya. sekali loh. Iya, Mbak aja itu. Jadi sikap kita dengan Pak Fajar yang kebetulan kami di Komisi B ya, yang membidangi juga di perikanan ini. Jadi untuk UMKM ya support kita, cara supportnya dengan memberi pendampingan kepada para pemula ya yang mau berbudidaya ikan ini. Setelah itu kita juga anukan anggaran ya Mas, tentunya anggaran itu yang paling penting karena bagaimanapun nanti yang akan kita berikan kepada masyarakat itu kan harus setuju dulu, harus kita ketok dulu, Mbak. Di situ baru ya itu tadi pendampingan dari dinas. Terus agar budidaya ikan lele ini tahap-tahapannya benar, jadi nanti hasilnya juga akan Maksimal ya, Bu, maksimal ya. memuaskan Oke. seperti itu. Oh, langsung sama Ibu di ACC. Boleh tahu, Pak, awal kali modal itu berapa, Pak? Untuk budidaya ini mungkin pemirsa di rumah kan ada yang pengen, saya pengen gitu. Tapi baru punya kolam bak mandi. Kan bisa ya, Pak? Bisa. Pakai galon aqua juga bisa. Ya, kamar mandinya untuk budidaya, mandinya di luar. Di luar. Kan? Nah, itu ya. Kalau boleh tahu modal awal berapa, Pak? Dulu Awal kita- sekali sebelum pengajuan ke Dewan. 2,5. 2,5 juta. 2,5 juta. Patungan ini Iya, bareng-bareng patungan, untuk iya. beli bibitnya ya. Iya. Setelah mendapatkan support dari Dewan, berapa, Pak? Menjadi berapa omsetnya, berkembang menjadi berapa? Alhamdulillah kemarin bisa sempat dalam 1 tahun ya itu 3 ton, Mbak. 1 tahun 3 ton. Alhamdulillah tuh. Ya. Itu PR sekali, Pak. Pelemparannya kemana? Kita kebetulan ada bakul udah ambil. Oh, begitu. Iya. Dari awal tuh sudah ada yang mengambil. Iya. Atau harus market? Oh, kalau dari promo awal dulu? kita memang Mbak, kita tawar-tawarkan. Oke. Ya, terus kita kenal medsos itu kebetulan ada bakul yang masuk terus ya itu bisa untuk rutin. Tawar-tawaran. Iya, tawaran. Rutin, Kita dulu sempat ya. jualan di depan juga kok, Mbak, itu dulu. Oh iya iya Iya. 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 Kita Mentah, Pak. Bukan Mentah, kayak masih yang hidup. tahu kayak pecel lele gitu. Enggak, masih hidup jadi kita yang ada yang beli kita bedeti gitu. Oh, luar biasa. Iya. Berarti kalau untuk pembelian di sini itu sudah dikiloin gitu, sudah di BTT Iya. atau masih berupa hidup segar? Jadi tergantung permintaan. Nanti Oke. misalkan mau beli hidup oke, mau minta di bedeti juga Juga yes. siap kok, Mas. Ya. Oke. Ini sangat luar biasa sekali, tempatnya juga cukup memadai ya, Bu ya. Iya. Ini wah, sudah saya bilang ya kan. Backsoundnya luar biasa. Masinisnya siapa, Pak, kalau jam segini? Oh, ini Pak Ari ini. Oh, Pak Ari ya, Pak Iwan sudah lewat ya. Pak Iwan Tapi tapi ngomong-ngomong, Pak. Hafal ya. Iya, ini kan sudah dari awal modal sendiri, terus kok bisa terfikir anggota DPRD Kota Oh. Yogyakarta, itu awalnya tahu dari mana, Pak? Itu kebetulan boleh tahu. dari anggota kita juga ada yang kenal Mas Fajar. Ya, Mas Fajar. Ya, terus dari pendamping kita juga Ya, bisa kenal dengan Ya. Pak Duwe dan Bu Ipung ini juga. oke. Jadi kita alhamdulillah bisa support bisa tembus ke sana. Oke, kalau Pak Haryanto sendiri, Pak, Komisi A ini terkait dengan bidang pemerintahan. Iya. Betul ya, Pak? Iya, ya? pemerintahan Supportnya kan. seperti apa, Pak?
Ya kalau kita bicara support kepada masyarakat itu tergantung hak lahan tanah dulu kan. Istilahnya kan Dinas Pertanahan kan mitra kita. Dinas Pertanahan Tata Ruang itu kan mitra kita. Yang sewu Pak, ini Suaranya masih agak Iya. ada Pak yang lewat. Jito ini agak ngegas ini ya. Salah telat. Iya, agak ngegas ini. Karena jadi kejar keretanya waktu. ya. Kejar waktu ini kayaknya Pak. Mau ke mana ini Pak? Ini Jakarta. Jakarta. Lewat Purwokerto dulu. Betul, ya. Monggo Pak, dilanjut Pak Haryanto. Ya kebetulan kan kita ini di Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum ya. Kebetulan salah satunya yang terkait dengan masyarakat, jadi biasanya terkait dengan pertanahan. Karena Dinas Pertanahan Tata Ruang itu mitra kita. Ya. Sehingga harapan kami semua itu kan bisa status tanah itu bisa diperjelas. Sehingga nanti masyarakat akan menggunakan nanti bisa atau nanti bisa hibah dan sebagainya. Itu juga penting bagi kita. Ya. Sehingga nanti ketersediaan pemerintah mau membangun itu kan lebih bisa difasilitasi apabila tanahnya tanah pemerintah. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi wujud supportnya dari pemerintah seperti itu ya Pak ya, Kota Yogyakarta ya. Monggo mungkin saya memberikan kesempatan Ya, Mas Fajar menambahkan mau dari nanya, ya. kakak saya tercinta Oh ya. iya, luar biasa. Mbak Ipung. Kakak Mbak Ipung. Iya, jadi tadi Mbak Ipung menyampaikan di Komisi B kami salah satu mitranya itu Dinas Perikanan. Iya, Nah, oke. tadi Mbak Ipung baik. menyampaikan ada pembinaan, pemberdayaan untuk kelompok pembudidaya ikan atau biasa disebut Pokdakan. Nah, di sini Pokdakan Minas Kawan Tigo itu juga mendapatkan bantuan pelatihan Ya, untuk meningkatkan kapasitas bagaimana caranya supaya tingkat kematiannya menurun. oke. Oh, ada tingkat kematiannya juga ya Iya, untuk. karena kalau Oh, saya kira kemudian mulus-mulus. Oh, enggak, nanti kalau tingkat kematiannya menurun, otomatis produktivitas hasil panennya akan meningkat. Oke. Kemudian diberikan bantuan bibit juga nggih Pak nggih Nggih. dari dinas. Nah, ini tidak lepas dari diskusi kami teman-teman dewan dengan teman-teman dinas, sehingga apa? Sehingga kelompok-kelompok ini yang ada di kota, karena kalau kita berbicara Pokdakan pembudidaya kan nggak banyak ya Mbak Ipung ya, karena kan di kota itu lahannya Lahannya sempit. terbatas ya Pak Haryanto ya, tadi sudah menyampaikan terkait kejelasan lahan. Iya. Nah, untung di sini ada lahan, ada orang yang berbaik hati meminjamkan lahannya. Gitu. Oke, baik. Jadi khusus untuk bidang perikanan. Iya. Sejauh ini pemantauan seperti apa Mas Fajar kalau Kalau boleh saya tahu? melihat dari sini, ini kan salah satu yang berprestasi di tingkat kota. Bahkan di tingkat DIY aja kemarin dapat nomor 3 nggih Pak Nggih, nggih, kalau iya. nggak salah gitu. Iya. Betul. nggih. Artinya apa? Artinya indikatornya adalah satu dari peningkatan produktivitas tadi Pak Budiman. Ya. Itu Pak menyampaikan Budiman. Pak Budiman. Nah, Pak Budiman menyampaikan pernah 1 tahun itu panen 3 ton. Ya, 3 Di ton. kota ya. nggak banyak loh. Yang Ya Mbak segitu. Ipung ya. Yang seberhasil itu. Yang seberhasil Ini itu luar biasa, nggak ya. banyak 3 ton. Nah, karena apa? Karena kita melihat kebutuhan ikan lele di kota Yogyakarta Ya. kan cukup tinggi. Iya, iya, yang selama iya, iya. ini mungkin itu supportnya dari kabupaten penyangga yang ada di kota gitu. Nah, Oke. ketika kemudian pada kebutuhan ngambilin ke sini gitu ya. ngambilnya nggak di kota. Jadi kebutuhan di kota ngambilnya di Sleman, di Bantul, di Kulon Oke, Progo iya, gitu. iya, Nah, iya, dengan iya. adanya kelompok ini minimal bisa support kebutuhan di kota itu pun masih kurang ya Pak Masih ya. kurang, ya. Sangat-sangat kurang gitu loh. Bayangin kalau 1 hari itu perlu berapa ton ya Iya. untuk memenuhi pasar-pasar yang ada di kota lah. Ini kelompok ini 1 tahun ya bisa 3 ton gitu. Dan setahun berapa kali panen Pak? Bisa 6 kali mungkin ya Pak ya. Paling 2 nggak bulan 6, ya. sekali ya. 2 bulan sekali ya. 2 bulan sekali 6 kali. 6 kali ya. 6 kali 3 ton. Oh, luar biasa sekali. Iya. Nggak tidur Pak ya. Nyuduin. Tapi terus. kayaknya ikannya memang nggak tidur ya. Ikannya Ikannya nggak tidur dikira Lompat-lompat tadi mati. itu. Juara 3 tadi udah sirkus. Kitanya yang tidur. Kitanya yang tidur, ikannya nggak pernah tidur kayaknya. Monggo mungkin dari anggota DPR ada yang mau ditanyakan sama Pak Budiman, boleh monggo. Saya mau tanya Pak. Iya. Gimana, monggo? Jadi responnya masyarakat sini bagaimana setelah adanya apa itu peternakan lele itu? Oh, nggih. Kan sebenarnya peternakan ini bisa mencukupi kebutuhan apa ya warga masyarakat di sekitar sini. Nggih. Kira-kira responnya piye po? Ayo ditambahi lagi, ayo Iya. kita membesarkan ini lagi. Itu ada nggak masyarakat yang seperti itu? Sebenarnya ada Bu, ada yang ingin sekali seperti ini Bu. Jadi mereka ingin budidaya juga gitu loh. Cuman mikir tempatnya, lahannya, cuman seperti itu. Warga sekitar memang banyak sekali yang kepingin untuk Jadi ada minatnya. minat gitu loh Bu. Memang ada pengembangan ya jadinya, di antar wilayah sekitar sini aja.
Jadi supportnya memang bagus sekali. Jadi ya itu keterbatasan lahan itu Bu yang menjadikan gitu ya. Di RT sebelah, RW sebelah itu juga pengen katanya tuh. Cuman lahannya ya yang kurang. Emang nggak ada itu lahan yang kayak Sultan Ground apa itu yang nggak ditempati, nggak ada ya Pak di sini? Nggak ada Bu. Ya kalau ada kan itu bisa dimanfaatkan. Sebenarnya kan dulu waktu kebetulan kami kan dulu komunitas forum komunikasi Winongasri bagian dari FKWA. Dulu Ngerso Dalem sudah mencanangkan untuk apa peternak lele semua di bantaran pinggiran sungai, semua dari apa enggak, maksudnya dari kelompok yang 1, 2, 3, 4 ada 5 segmen dibagi dari Kricak sampai dengan ke Ndukuh ini dibagi 5 segmen. Salah satunya di kelompok sini. Sebenarnya dulu di bantaran pinggiran sungai sudah semua. Dan Ngerso Dalem sudah memberikan bantuan 500 juta waktu itu. Diberikan pada FKWA. Kemudian tapi setelah itu apa karena di bantaran pinggiran sungai waktu banjir hilang semua. Sehingga terus sudah kelihatannya sudah tidak mulai lagi. Belum mulai kerentek ya, ada kerentek masyarakat. Baru pemerintahan Haryadi sama Heru itu mencanangkan karena dengan budidaya lele. Dalam waktu itu budidaya lele dalam skala ember, dalam skala lele cendol dan sebagainya. Itu muncul lagi. Padahal dulu Ngerso Dalem sudah menyampaikan itu kebutuhan ikan itu memang sangat lele khususnya itu yang sangat luar biasa kalau di kota Yogyakarta. Cuma tadi sampaikan Mas Fajar, jadi kita itu hanya dari kita hanya mengimpor mengimpor dari luar daerah, dari daerah dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kan peluang yang sangat bagus. Cuma yang satu yang menjadi bagian dari kita itu bagaimana masyarakat itu menjadi kontinuitas. Bagaimana untuk pedagang-pedagang lele itu sebenarnya yang PKL ini sebenarnya kan dia pedagang lele hanya sederhana kok. Kamu siap enggak setiap hari menyediakan? Ya itu hanya itu kontinuitas sebenarnya di situ. Kalau tidak bisa kontinuitas dia tidak akan mau. Karena dia dijual setiap hari dan dia harus ada dan tidak ada setiap hari harus ada. Nah ini yang kadang masyarakat budidaya yang di kota ini juga belum sepenuhnya semuanya sepenuh hati untuk bisa melayani sehingga untuk meningkatkan itu. Yang kedua juga program dengan Pak Asto dan Mas Wawan juga kan program salah satunya program penanganan stunting. Bagaimana lele ini juga menjadi komoditas yang kemarin diberikan pada anak-anak stunting juga. Lewat DAES kemarin ikan-ikan diberikan ikan lele hanya yang sudah dikemas kering itu. Nah ini bisa enggak sih sebenarnya di sini bisa nanti masuk ke situ tidak baru melihat pasaran yang mungkin Bapak tadi sudah ada yang membeli kan tidak semuanya mengambil, tapi kalau memang ini melimpah kan kenapa tidak bisa kita sampaikan pada support lewat kita ada kan namanya Dasawima dengan anak kita setiap bulan kita ada penimbangan balita dan sebagainya kan perlu asupan gizi ya salah satunya lewat lele itu iya seperti itu Mbak. Oke luar biasa sekali. Ini pemirsa di rumah kita akan ngobrol lagi barengan anggota DPRD Kota Yogyakarta dan pastinya tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Budiman, pemilik lahannya Pak siapa Pak? Pak Sutrisno. Pak Sutris langsung akan kita datangkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Karya. Mana perlindungan bagi petani? Petani! 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 Mana perlindungan bagi petani? Kami difabel. Kami difabel. Kami penyandang disabilitas butuh perlindungan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Tenang. Semua sudah ada perdanya. Buka di web JDIH DPRDY. Monggo silahkan. Widih, keren banget tempat ini. Gedung apaan ya, Mas? Ini rumah rakyat. Gedung DPRD DIY, tempat perwakilan kita
DPRD DIY. Berarti tempat Kiki nggo warga Jogja menyampaikan aspirasinya ya? Betul. Oh, iya. Apa dia? Wah, mantap kali gedung ini, Pak. Kira-kira, Pak, kerjaan anggota DPRD di dalam ngapain ya? Jadi begini, DPRD DIY itu tugasnya legislasi. Nah, fungsinya membentuk produk hukum dan semuanya terbuka loh. Bisa diakses di JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY. Oh, Bisa diakses pakai HP nggak? tentu bisa. Caranya begini. Buka Google, search JDIH DPRD DIY. Wih, keren banget. Iya ya, apa temen ya Pak ya? Ih, mantap kali kalau ini. JDIH DPRD DIY menjadi ruang penyimpanan produk hukum digital yang mudah dan cepat diakses. Ayo segera lengkapi literasi digital kita dengan mengakses website JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY Istimewa. Baik pemirsa di rumah, kembali lagi di Jogja Karya. Pastinya sesuai dengan janji saya tadi, kita sudah kedatangan Bapak Sutrisno. Ya Pak ya? Ya. Bapak Sutris atau Bapak Sutrisno, kita tanya langsung saja. Pak Nyon Sewu, namanya sebenarnya siapa Pak? Ya, Sutrisno. Oh iya Sutrisno, bukan Sutrisno. Kok Sutrisno? Bapak Sutrisno yang biasa dipanggil Pak Sutris. Betul. Iya. Pak Sutris ini betul pemilik lahan ya Pak? Betul. Boleh diceritakan sharing sama kita Pak? Awalnya seperti apa Pak? Kok bisa memberikan lahannya kepada warga untuk budidaya lele? Ya, ini awalnya kan spontanitas. Pak. Oh iya. Ini pas ada itu COVID ya. Ya. Pada COVID itu banyak orang yang nganggur. Iya betul, rata ya Pak ya. Nah, itu spontan pada kumpul-kumpul. Iya. Kumpul-kumpul rembukan. Enaknya apa iki? Waktu COVID iki udah nganggur orang no kerjaan. Iya. Nek membuat budidaya lele bagaimana? Oh, di situ termasuk ada Bapak ini. Ada Ya Pak ada. Sutris nih. Oke. Nah, terus ya sopo sih anu lele ya, kebetulan dari sini juga anggota Iya. itu sudah memelihara lele Oke. yang di atas sana Berapa itu. biji Pak? Itu ada 3 kan Mbak Mat itu. 4 biji Ya, lele. kolamnya, Oh, kolam sudah. Saya kira sudah 4 biji punya. lele. Oke. Terus diajari sama Diajari. dianya. Nah, bingung. Terus lahannya di mana? Tempatnya di mana ini? Iya. Cari-cari di sana-sana tempatnya pada penuh loh. Iya. Nah, terus rekan-rekan ini semua condong ke saya. Oke, baik. Gimana kalau Pak Sutris itu ada lahan, kalau dipinjam itu gimana? Oke, dipinjam begitu ya Pak. Nah, kenapa bilang? Ya tidak apa-apa, mari karena untuk warga yang sekiranya berambisi Ya. untuk budidaya lele, berhubung sini juga belum ada budidaya Ya. lele, ya monggo, mari. Ya. Itu ada lahan kecil itu, Ya. biasanya ada 2. Awalnya 2 Pak. Tiga ya? Tiga. 3. Oh, 3. Awalnya iya. 3 kecil, cuma 1,5 meter. Oke. Diameter 1,5 meter. Berjalannya waktu, terus setahun, terus ini ada itu kunjungan dinas ya. Kunjungan dinas. Nah, dinas itu ketahuan dari dinas itu, kok di sini ada pemeliharaan lele. Iya.
kolam 3 terus ada dinas itu membantu. Iya. Pendampingan. Pendampingan, dikasih bantuan, dikasih penyuluhan setiap anggotanya itu. Nah, terus lama-lama dinasnya itu masih bantuan kolam. Kolam. Nah, masih bantuan yang diameter 3. Iya. Banyaknya 6 biji ya, Pak. 6 biji. Nah, 6 kolam, Pak. 6 kolam ya. 6 kolam. Iya. 6 kolam ya. Nah, itu bingung lagi Pak Ketuanya. Berhubung itu sudah dibentuk, ada ketuanya, nama ketuanya Pak Budi, saya sebagai anggota juga bingung. Nah, ini 6 kolam, ini ada bantuan 6 kolam besar-besar. Ini kalau nggak direalisasikan di tempat, itu nanti diambil lagi. Kolamnya itu nggak langsung dikasihkan. Nah, bingung ini dan lalu bukan lagi sama saya. Iya, ini ada bantuan 6 kolam eman-eman, diameternya 3 lebih besar. Nah, itu kedepannya kan nanti kan ikannya juga lumayan banyak itu. Nah, piye? Nah, saya disuruh aja. Tempatnya mana? Nah, terus dikelilingi. Nah, kebetulan di sini tuh dulu masih ada itu taman. Oh, taman. Itu dulu taman. Taman. Tapi tamannya mati, nggak ada yang terawat ya. Dulu ada taman gini. Ya udah taman aja. Soalnya tamannya itu udah ada yang ngurusi tuh. Gitu Udah mangkrak lah, mati. Kerja bakti bareng-bareng sama anggotanya itu kerja bakti, diratakan itu semuanya, diukur-ukur ternyata cukup untuk kolam diameter 3. Nah, terus kesepakatan itu udah di sini aja tempatnya. Nah, terus di ACC sudah dapat dari dewannya itu, dari dinasnya itu ngasih bantuan itu 6 kolam ini. Terus dipasang sekalian terpal gitu ya Pak ya. Saya mau tanya Mbak, boleh, sama boleh. Pak Sutrisno tadi. Iya, Jadi boleh. intinya jenengan ini menjamkan tempat itu dengan sukarela ya. Iya. Nggak ada sewa menyewa ya. Awalnya kalau keberlanjutannya kita memang ada sedikit ada arah ke sana. Ada sedikit untuk menyewa karena beliaunya juga tidak mematok harga tinggi. Oh gitu. Jadi cuman ya wes saya seikhlasnya. nyewa ning seikhlasnya gitu ya. Jadi intinya kan ini gotong royongnya warga masyarakat ya. Betul. Jadi Pak Sutrisno dengan keikhlasan hatinya ya meminjamkan ya walaupun nanti ada sewa menyewa yang rendah, kompensasi bukan sewa menyewa ya. Untuk warga ini ya luar biasa Pak Sutrisno, matur nuwun saya atas nama dewan gitu. Warga. Terus ini saya ke Pak Budi, saya tuh penasaran Pak dengan apa kuwi mau yang Mina Sekawan 3. Mina Sekawan 3 itu jenengan ambil kelompok itu berdasarkan apa? Jadi kan harus biasanya do rapat sih. Iki lho jenenge iki. Filosofinya kok terus ada Sekawan 3 itu bagaimana Pak Budi? Saya tanya. Mbak Ipung nggih. 3 kalih setunggal. Terus ngeten Bu Ipung. Dulu kita rembukan bingung mencari namanya. Terus kita punya ide gimana kalau kita pakai 43 aja, minus Sekawan 43. Karena apa? RT kita kan 43 gitu. Oh, dari RT. Jadi biar enak, biar gampang gitu ya. Jadi dan terbentuklah minus Sekawan 3 itu 43. Mina atau Mino, Pak? Mino itu Sleman sana, Pak. Kenapa Mino, Pak? Artinya apa? Mino kan ikan, Pak. Oke, ya. Ikan RT Matelu. Jadi kan itu tadi Sekawan 3. Jadi ada artinya lah ya, ben gampang masyarakatnya mengenal, orang luar mengenal ya itu 43 di Sekawan pas ya Bu ya. Itu, ya. Sekawan 3 kalau misalkan ada pedagang yang mau ambil begitu ya. Betul ya. Oke, Pak mau tanya terkait dengan Pak Haryanto yang diutarakan beliau tadi untuk support ke arah anak-anak stunting atau ke posyandu itu apakah sudah terpikirkan begitu Pak? Supaya untuk itu sudah bisa bermanfaat paling tidak dari posyandu di RT sendiri atau RW ini. Iya. Untuk itu memang kita dulu udah pernah Mbak, memang udah sama-sama posyandu. Tapi kebetulan kalau kita pas panen itu tidak ngepasi gitu loh. Jadi kalau memang pas kita panen, terus pas besok tanggal berapa posyandu, pas waktunya pas kita bisa tawarkan gitu loh. Secara cuma-cuma Pak atau
Ya. beli Kita kebetulan Mungkin HPP Meskipun ya. harganya berbeda begitu Memang ya. ya. Karena kemarin sudah kita ada rembukan seperti itu, jadi nanti memang udah ada rembukan sama Iya. posyandu nggih. Untuk masalah stunting itu. Jadi tapi kalau pas kebetulan pas panen aja gitu. Kalau pas panen Ya, gitu tapi ya, kalau Pak, pas nggak panen ya kita nggak bisa gitu pot gitu. Oke. Oke. Ini boleh ditanggapi Pak Haryanto. Kami tak tanya dulu karena kan kaitan dengan dinas pertanahan tata ruang Iya. ya. Iya. Mungkin tadi Pak Sutris yang sebagai pemilik lahan, apakah ini pemilik lahannya itu SHM atau seperti apa atau masih letter C atau seperti apa Pak Sutris? Oh iya. Status tanahnya Status tanahnya pripun, Pak? Nek status tanahnya itu kan SHM, Pak. SHM nggih. Ya, tapi kan masih waris ya. Oh, masih waris ya atas nama satu orang nggih. Ya, ini masih tempatnya orang 3 ini. Nggih, nggih. Tapi berhubung belum Anu dibagi. dibagi nggih. Nah, setelah belum dibagi kan ini masih nganggur loh, nggih, bisa nggih. digunakan. Oh, ngoten nggih. Nah, ini juga nantinya ancang-ancang. Nek pun dibagi waris kan dadi mungkin perhitungan. Ini juga perlu nanti dari kelompok ini juga memikirkan. Iya, lebih Nanti lanjutnya ke depannya ya, Pak, seperti ya. apa. Tapi minimal kalau kebetulan di pemerintah ini kan ada kalau biasanya masyarakat itu merasa beban PB-nya itu berat kan bisa mengajukan keringanan. Kalau luasnya lahan besar ini kan biasanya kan kadang mengajukan kan kok piye carane nah Iya. bagian harapan kami nanti bisa. Tapi mungkin setelah nanti menerima tahun berikutnya menerima SPPT PBB itu Mbak. Dan nanti jangan sekarang wis terakhir kemarin 30 September kan batas akhir untuk terakhir ya, Pak. pembayaran PBB ya. Nanti tahun depan mungkin kali sudah mendapat PBB nanti Bapak bisa mengurus untuk nanti pengajuan untuk keringanan PBB. Apalagi juga nanti sebagian untuk kebutuhan masyarakat umum kan gitu nanti bisa nanti mungkin keringannya ya nanti tergantung survei dari DPR dari dinas perizinan Pak Sutris. Mungkin dari DPR mungkin ada sosialisasi seperti itu, Pak? Sebenarnya setiap sudah ada. Jadi dari dinas keuangan Dari BPKAD. BPKAD itu setiap ada sosialisasi di masing-masing kementerian. Ini biasanya tentang itu Pak RT sama Pak RW. Dikurang ke biasanya- bawah. Pak RT juga ini. Nah, biasanya sudah Mantan. Setiap ada tahun pasti ada ya. sosialisasinya ya. Untuk penerimaan PBB sudah bisa dibayar, sudah nanti bisa diambil di kelurahan atau nanti kelurahan nanti mengirimkan lewat Pak RT, Pak RW seperti Oke, itu. baik. Seperti itu Pak Sutris Ya, ya. terima kasih Mas informasinya. Fajar mau tanya apa? Kok anteng-anteng Udah diwakili sama teman-teman. Oh, sudah diwakili sama teman-teman. Cuman ini Pak, Ya. terkait dengan pengembangan. Nggih. Jadi kan Pak Haryanto juga sudah menyampaikan harapannya kita bisa mendukung program Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Benar, nggih. Selain juga terkait dengan stunting, juga terkait dengan sampah Pak. Oh, nggih. Karena kalau salah satu yang kami tahu, lele itu kan maggot juga kersa ya Pak ya, Nggih, mau benar, ya, benar, nggih. dengan proporsi tertentu gitu. Nggih. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan meningkatkan nilai jual Pak. Oh, nggih. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan kalau di BTT harga 24, Nggih. kalau diambil bakul 20.000, Nggih. kalau dibikin berbumbu Pak, karena Bu Ibu itu kan senangnya praktis Pak. Oh, nggak ada. Nah, cuma di BTT itu terus digoreng rano rasane. Nah, tapi kalau sudah ada bumbunya, ya kan, Iya. begitu dari sini udah dibumbuin, Tinggal digoreng. sereng, ya itu kepikir nggak Pak gitu, Iya. supaya harganya nggak 24 Pak, Iya. mungkin bisa 30.000, 27.000, 30.000, 20. Nek 27 golek susuk kangelan Pak. Ada 3.000. Pripun Pak niku Pak? Nggih, terima kasih Mas Fajar nggih. Seperti yang dulu pernah Mas Fajar sampaikan nggih, untuk masalah peningkatan penjualan melalui sudah marinasi, sudah diolah itu memang sudah ada kepikiran Mas. Cuman kebetulan tapi saat ini kita memang belum melaksanakannya. Dan kemarin kebetulan satu hari yang lalu itu ada teman dari Ambarawa yaitu itu juga datang ke sini membuktikan bahwa katanya di sini ada peternakan eliminasi Sokantigo yang di kota yang masih eksis kan. Penasaran gitu loh Mas, nggak percaya dan penasaran terus membuktikan ke sini dan ngasih saran untuk seperti yang Mas Fajar sampaikan. Bumbuin. G, karena nilai jualnya lebih plus gitu. Lebih plus Nggih. dan packingnya mungkin juga yang bagus, Iya. jadi Karena- menarik. nggih. Jadi harusnya cuma 25, tapi dengan di packing yang bagus bisa laku 30. Nggih, leres niku, nggih. Oke, ngoten Pak. Nanti Pak Budi tolong nanti kita ini
dibedet ki. Oh, siap, Ya, nggih. 3 kilo. Ibu mau pesen juga? Ya, nanti kita untuk teman-teman MC-nya juga sisan, nanti Mbak Ibu. untuk teman-teman kru semuanya Iya, ya. iya. MC-nya ditambahin kok. Oh, iya. 2, 3 biji. Iya. Nanti tolong disiapkan. Untuk Nanti energi untuk ya, Bu, ya. Teman-teman dewan juga teman-teman kru semuanya biar merasakan lele sekawan Mino sekawan Oke. tigo. Siap, nggih, Jadi Bu. yang terkenal rasanya itu memang apa nggih gurih katanya Oh, seperti nggih. itu Pak Budi. Siap, siap. Siap, nggih. siap Pak J. Siap, Siap. Bu. Harus Nggih. loh ini. Iya, siap. Harus. Oke. Baik, ini seru sekali. Saya semangat sekali karena setelah ini saya akan membawa pulang lele dari Mino Sekawan Tigo. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, setelah yang satu ini tetap di Jogja Karya. Wah, kita beruntung ya diizinkan untuk latihan di depan gedung DPR DIY ini. Ini kan rumah rakyat, Mas. Ini rumah kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu Pak Dewan ya. Kita bisa sampaikan unek-unek kita. Udah ya semuanya ya. Ayo siap-siap ya. Udah selesai toh? Ayo pemain gamelan sama penari siap ya. Oke, gamelan siap ya. Para penari siap. Action. Stop. Berhenti dulu, ada Pak Budi Waljiman ya, Pak Wakil Ketua. Ayo, Pak Budi. Pak. Niki acara nopo ini, Mas, Mbak ini kok pagi-pagi ada acara di sini. Kami sedang latihan ya. Gladi bersih, persiapan mau pentas Pak. Mumpung ada Pak Dewan, kita mohon dukungannya Pak untuk kelestarian budaya lokal. Iya Pak, mohon kita ini para pelaku seni tradisional mohon diperhatikan Pak. Sudah Mas, kita sebagai anggota Dewan kita ini sudah membuat beberapa perda terkait pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Bagaimana kita bisa tahu isi perdanya, Pak? Untuk detail perdanya bisa diakses di website kami. Jadi seluruh produk hukum dan perda DPR DIY itu bisa diakses melalui websitenya JDIH DPRD DIY. JDIH DPRD DIY istimewa. Baik pemirsa di rumah, segmen keempat dan kita masih ada waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol barengan narasumber kita dari DPRD Kota Yogyakarta dan juga Pak Sutrisno selaku pemilik lahan dan juga Bapak Budiman selaku Ketua Pokdakan Mino Sekawan Tigo begitu. Sedikit bertanya ini untuk yang terakhir Pak Sutrisno ya. Pak Sutrisno ada nggak harapan ke depannya begitu untuk peternakan lele Mino Sekawan Tigo? Ya harapannya itu lele Sekawan Tigo ini bisa berkembang, lebih eksis, kelompok anggotanya itu eksis. Jadi saling gotong royong, saling bantu-bantu. Kelompoknya ini bisa maju seluruhnya. Dan monggo persilahkan lahan ini digunakan sebaik-baiknya sampai nanti suatu saat digunakan, tapi waktunya masih panjang, belum tahu sampai kapan.
Cuma itu aja, supaya nanti bisa maju lah. Kalau sedikit menanggapi usulan dari Ibu Dewan kita, ada nggak ide menggerakkan dasawisma untuk bisa ibu-ibu yang di rumah mungkin mensupport untuk lele berbumbu yang di packaging dengan vakum mungkin ya Bu ya, di vakum jadi bisa tahan lama untuk di luar kota. Dari Pak Sutrisno dulu sebelum ke Pak Budiman. Wah, itu nanti diserahkan kepada ibu-ibu aja ya. Nanti di Saresan kan setiap dasawisma ada ya? Ada, nanti bisa dikoordinasi sama ibu-ibunya. Nanti Bapak Ketuanya ini, Pak Budi, nanti bisa ngasih pengarahan gimana caranya mengolah lele itu tadi, bisa untuk menaikkan ekonomi. Ya itulah. Dari warga sini khususnya ya. Pak Budiman, seperti apa Pak? Sedikit menanggapi tadi, adakah ide-ide untuk kedepannya lele berbumbu ini menarik sekali karena belum ada ya Bu, jarang ya. Sudah ada tapi jarang ya. Ya kedepannya kita dengan merek Minos Kawan Tigo, terus nanti kita bisa urus BPOM-nya seperti itu Pak. Memang kita sudah rencanakan dari lama itu Mbak. Kita sudah menggandeng ibu-ibu, tidak hanya Dawes, PKK kita. Dulu pernah menggandeng ibu-ibu, memang sampai saat ini ibu-ibu mungkin belum ada waktu atau gimana ya. Belum ya. Tapi memang kita sudah support. Misalkan memang ibu-ibu sudah siap, kita akan support lelenya. Monggo nanti dikerjakan bersama-sama dan dipasarkan bersama-sama karena kebetulan wilayah RW 9 ini peminat lelenya juga banyak gitu loh. Bu RW aja sudah ya sering pesen gitu loh. Untuk marinasi apalagi itu kan lebih simpel, lebih cepat lakunya, dan nominalnya lebih lumayan lah. Lebih jadi tinggi, kita kan sudah dibetetin, sudah berbumbu tinggal goreng. Iya, itu kita pengempaannya kan cuma 4-5 ekor Mbak, tidak 1 kilo gitu nggak, dan harganya kan udah lain nanti. Gitu. Memang rencananya kita seperti itu banyak. Tapi belum ya? Belum. Mungkin dengan diberikan slogan sambil bergosip membumbui lele atau gimana itu kan ibu-ibu akan lebih semangat ya. Wah, itu masuk sekali Pak. Usul sampean masuk sekali itu ya. Bisa saya sampaikan nanti ya. Diberikan slogan gitu biar ibu-ibu, wah aku biasa gosip aku gitu. Betul, diberikan ketua gengnya gitu loh Pak kalau ibu-ibu. Oke. Gimana Mas Fajar? Kalau sambil bergosip jadi muncrat nanti. Jadi ada tambahan rasa. Tambah asin ya. Marinasinya tambah bumbu-bumbunya ya. Oke, Mas Fajar sebagai anggota Dewan sendiri, wujud support dan juga harapannya untuk peternakan lele Minos Kawan Tigo, Mas. Ya, harapannya tadi ya yang disampaikan Pak Haryanto, nanti teman-teman juga bisa Pak Sutris bisa mengurus ya Pak Anggi supaya karena ini digunakan untuk sosial itu bisa mendapatkan keringanan membayar PBB gitu. Dan kemudian kayak Bu Ipung ini pakar ini apa namanya packaging gitu. Mungkin nanti bisa dengan adanya kita datang ke sini dilihat oleh pemirsa se-Indonesia gitu. Itu segera muncul tuh produknya. Siap Pak. Dan ini kita bertiga siap loh nanti kalau mau launching produk Nila berbumbu siap testimoni gitu loh. Apalagi orang kalau mau kemana-mana nih dilewatin kereta nih, luar biasa kan. Lele berbumbu Minos Sekawan 3 dengan background kereta. Nanti dipasang spanduk di situ orang dari dalam kereta kelihatan. Iya, kan menarik ya. Dengan background kereta gitu. Kita bumbuinya dengan bergosip dan bumbu background kereta kan gitu. Oke. Makanya di sini lelenya cepat gede. Karena hiburannya ada aja. Refreshing ya kan Mas. Kalau misalkan di tempat lain mungkin hanya suara-suara kodok gitu kan, di sini ada kereta ya Bu ya. Suara ayam juga ada. Ya, komplit di sini ya. Pak Haryanto dulu. Untuk harapannya Pak, untuk kedepannya selaku Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ini seperti apa Pak? Ini bidang pemerintahan. Kalau kami sebenarnya sih mendorong kepada masyarakat untuk bagaimana kalau ada lahan-lahan yang memang itu milik pemerintah belum termanfaatkan, ya memang bisa mengajukan untuk pemanfaatan lahan. Yang penting untuk kegiatan produktif masyarakat. Karena apa? Salah satunya untuk peningkatan ekonomi. Kemudian yang kedua untuk mengurangi angka pengangguran minimal di Kota Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah otomatis mengurangi angka kemiskinan. Karena di Kota Yogyakarta ini juga masih cukup lumayan tinggi angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Ini menjadi bagian dari kita untuk selalu bersama-sama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa
dengan masyarakat dan juga dengan teman-teman di anggota dewan ini, karena salah satu fungsi kita pengawasan, budgeting, penganggaran sebagainya itu menjadi mitra bersama-sama. Sehingga kalau kita bergotong royong bersama-sama, saya kira itu menjadi persoalan yang nanti akan terselesaikan. Ternyata tadi Mas Fajar sampaikan, sampah ya harus gotong royong, tidak bisa mungkin diselesaikan pemerintah sendiri, masyarakat sendiri, dewan sendiri, tidak bisa, semuanya bersama-sama. Yang penting itu penting bagi kita. Gotong royong bersinergi pastinya ya Pak ya, harus ya, untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di kota Yogyakarta. Apalagi ya, ini Pak. kan lele ini kan menjadi banyak gizi yang memang itu untuk anak-anak masa pertumbuhan, apalagi posyandu setiap bulan ada penimbangan dan sebagainya. Kira itu menjadi bagian penting bagi kita. Ada di salah satu wilayah daerah lain itu dia tanaman sayur dia dibagikan, setiap posyandu itu diberikan tanaman secara cuma-cuma untuk sayur asupan gizi untuk anak-anak itu menjadi penting. Apalagi nanti tadi sampaikan tadi kaitannya dengan lele ini kan, kalau tadi Mas Fajar sampaikan rasanya malah kepingin lele rasa kereta api. Suara kereta api. Nah, minus kawan 3 rasa kereta api. Bubu rasa kereta api. Menarik kan berbeda kan, orang terus menjadi penasaran. Kereta api ya. Mungkin dengan masinis yang berbeda-beda ya Pak. Seperti itu Mbak. Jadi menjadi beride ini Pak. Bagus ini, bagus. Untuk membuat lele berbumbu yang packaging vakum bisa loh Pak, nanti dipasarkan di sosmed begitu ya Bu Ipung ya. Bu Ipung sendiri untuk harapannya Bu, sebelum lele kita masih proses dibedati Bu. Saya udah benerin kursi dari tadi. Harapan saya ini nanti akan saya sampaikan kepada Dinas Perikanan juga. Bagaimana, karena ini emang udah nyata sudah ada, untuk memberi pembinaan yang lebih, istilahnya bagaimana lele memilih bibit yang baik dan sebagainya, hingga nanti lelenya tadi itu menghasilkan lele yang bermutu. Itu yang rasanya gurih, yang mungkin lemu-lemu seperti itu. Kayak Mbak Ibu juga saya juga ingin Pak Budiman nanti kalau memang butuh modal, kita salurkan juga, kita temukan kepada mitra kami, ada Bank Jogja, ada BPPD, mungkin butuh modal untuk membesarkan peternakan lele ini. Juga kita juga akan mengajari bagaimana nanti kelompok Pak Budiman untuk pemasaran yang lebih luas lagi. Kan sekarang nggak zamannya zamannya online semuanya. Jadi di WA saja, di media, di TikTok, di ditawarkan lah di situ, di Facebook dan semuanya. Insya Allah itu akan menambah nanti orang omsetnya nanti akan datang sendiri ke sini Pak Budiman. Jadi dengan rasa bersusah payah orang-orangnya duduk di tempat sini, ya Bu ya. Tadi dengan packing yang bagus, dengan wis dibumboni, kita garing goreng. Rasa saya pun mungkin setiap seminggu sekali berapa hari sekali telepon Pak Budiman, Pak diantar ke rumah, Pak ini online Pak. Ya seperti itu. Jadi harapan saya ini terus berkembang dan nanti saya bersama Dinas Perikanan untuk semakin mensupport ke ini tadi perkembangannya. Jadi nanti moga-moga RT ini RT pirawan 43 ini kabeh semakin pengen berbudaya lele, walaupun nggak di tempat seperti ini, bisa di ember, bisa di galon yang besar seperti itu, untuk untuk kebutuhannya masing-masing rumah seperti itu Mbak. Iya, oke, luar biasa sekali. Nah, kita mau tanya sama Pak Budiman. Pak, kalau ada pemirsa di rumah yang pengen pesen lelenya dari Mino Sekawan 3 ini, gimana caranya Pak? Klik aja Google Map, peternakan lele Mino Sekawan 3. Ada ya Pak? Ada, RT 43 RW 10 Badran, Yogyakarta. Nah, lengkapnya ada di situ ya. Pokoknya klik peternakan lele Mino Sekawan 3, RT 43 RW 10 Badran, Yogyakarta. Nah, langsung siapa tahu nanti mengikuti hatinya Pak Budiman, ada diskon begitu ya. Dan ini selanjutnya tadi Pak Budiman, tadi kan saya udah pesen lele, udah siap belum? Sudah siap. Ini termasuk dari 13 yang disebutkan tadi itu Pak? Betul. Oh iya. Ini pesanan kita. Lemu-lemu. Yang lemu-lemu ini sudah dibedati Pak? Sudah. Matur suwun, luar biasa sekali. Terima kasih. Iya. Wah, berat sekali ini kanggo seminggu. Pak, ini 1 kilo kok lebih ya? Lebih. Ini lebih, ini 3 kilo Pak ya? 2 kilo, 3 kilo. 2 kiloan Bu. 2 kilo, 3 kilo nanti Pak ya? Ya. Ini nama ikan lelenya siapa tadi Pak? Lele Mino Sekawan 3. Mino Sekawan 3. Yang di dalam namanya siapa mungkin? Oh. Laki-laki, perempuan. Bapak itu selalu punya nama gitu. Berarti Mas Fajar kalau kita dikasih
sama Pak Budiman sama Pak terima Sutris. kasih. Matur menapa, Pak? Sami-sami. Untuk lele ya. Senang sekali liputan episode yang kali ini dengan diiringi backsound kereta lewat yang berulang kali. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya anggota DPRD Kota Yogyakarta. Terima kasih Bapak Budiman dan juga Pak Sutrisno yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol barengan dengan teman-teman Jogja Karya. Pastinya saksikan terus Jogja Karya di episode berikutnya yang pastinya seru-seru banget. Saksikan terus Jogja Karya sambil jalan-jalan di Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Saya Sherly Kusuma mohon undur diri, sampai jumpa. Hatur nuwun Pak Sutrisno, Pak Budiman, Pak Haryanto, terima kasih. Ibu.